tukang sihir nih mah. Tos kolot hoyong ngawariskeun ilmu sihirna, kan minta kepada raja, kirim pemuda, akan aku ajarkan ilmu sihir pemuda. Kirim aki-aki, esek nanti pelajaran nanti bisa aki-aki. Tapi pemuda itu mudah menangkap, memorinya masih bersih, kosong kene, ya. Walaupun istilahnya secara kesempurnaan, kematangan berpikir orang tua lebih matang. Mendina menjalankan motor beda pemuda dengan kolot mah. Suat silat pemuda mah, kolot mah beda, kapikir itu inung budak ngadagoan, itu matang berpikir. Tapi kenapa dalam daya hafal orang tua kalah oleh pemuda? Margi tos sepuh mah seueur teuing nu dipikiranana. Mikiran minyak goreng. Ya. Da kepikiran tadi pikir ya tuh. Mikiran BBM naik, ya, kepikiran. Mikiran gordeng. Nah, itu gordeng lebih ke 48,7 miliar itu. Mata tibrakana sare itu lamun gordeng mahal gitu belum tentu cantantu gitu ya. Kadang-kadang tibrak kene urang. Tong boro dina kasur empuk gitu ya. Karpet ipis nyirane di tiang masjid sare nyebut. Ka urang deui. Faqala Uyainah tu libni akhihi, lalu Uyainah berkata kepada keponakannya, ya bana akhi, wahai anak saudaraku, lo mun di urang mah gitu nya. Memang gitu, mang kana lo gitu. Nah, cek mang ge lo tuh. Sunnah gitu. Mang ge lo. Ya bana akhi, wahai anak saudaraku, laka wajhun inda hadzal amiri. Engkau memiliki wajah ini mah kedudukan. Engkau memiliki kedudukan di sisi pemimpin ini, Umar ya. Fasta'din li, maka mintalah izin kepada Umar agar Umar mempersilahkanku untuk berjumpa dengannya. Tadi minang saraya mengurang maka ajunan dihoyong dipotong sama Jokowi atau Pak biasa mumpung di Mandalika gitu. Boro-boro gitu ya. Nah, eta mah ka manusia kitu teh ka Allah mah teu kedah ngawajudan. Da Allah mah qaribun samiun. Allah mah maha dekat dan maha mendengar. Tidak perlu perantara. Kecuali yang suka menjadikan perantara antara dia dan Allah orang-orang jahiliyah zaman dulu. Da alasanna teh Allah mah maha suci, sementara kami manusia sangat kotor. Tidak pantas kalau kami berhubungan langsung dengan Allah. Maka mereka suka menjadikan orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia sebagai perantara. Tetap ku Allah mah disebut nate mereka melakukan penyekutuan dengan Allah. Dan Allah mah memang tidak perlu perantara, karena maha dekat dan maha mendengar. Bahkan dalam surat Qaf itu ayat 16 disebutkan bahwa Allah dengan manusia itu sangat dekat, lebih dekat daripada manusia dengan urat lehernya sendiri. Kami abdi ngareneng sareng Pak Budi. Cing ieu pangkereskeun ka Budi. Nah, jeung kayu sadana langsung. Nah gitu ya, karena qarib dekat dan maha mendengar. Bukan mendengar, maha mendengar. Terus abdi teh ngobrol sareng Budi, tarik ngobrol teh. Berarti Budi teh torek gitu. Mata tarik ngobrol. Nah kudu tarik jeung torek mah. Itu ya.
Jadi mun aya jelema ngobrol sareng Allah ditarikeun, tah eta teh secara tidak langsung menuduh bahwa Allah itu tunarungu. Tapi terausnya ini gitukeun, ya teraus. Jadi dulu ada cerita begini. Ini ada tilu sobat lintas agama. Mun heureuy teh heureuy we tidak diambil hati gitu ya. Natos nyobat teh. Jadi mun hatena tos takut mah heureuy teh mau aman. Walaupun hati-hati juga ya, hati-hati juga. Walaupun sudah dekat, tetap kita melihat situasi dan kondisi upami heureuy. Kalau moodnya lagi bagus, wah hebat, seri lah. Mun keur goreng moodna di heureuyan teh Pak. Nafsu. Dulu gitu ya. Aya jamaah haji kacopetan Pak. Ngaulang gitu. Saur istrina teh, heueuh da medit ka pamajikan, mata kacopetan. Ngaulang da masak. Saur jamaah sakamarna itunya nya da biasa heureuy atuh. Jelema mah kumaha amal euy, kan urang biasa kitu mah nya. Lama atuh. Siang nu bangsat kain. Biasa di heureuyan keur kitu mah. Nafsu we. Jadi lihat situasi dan kondisi. Jadi nu tilu ieu teh beda agamana. Aya pendeta, aya bedanda, pendeta Buddha Hindu ya. Kalau Hindu biksu kan, terus ustaz, pendeta, bedanda, ustaz, ajengan. Cek pendeta teh. Urang Kristen mah deukeut atuh da jeung pangeran teh. Nyebutna oge Bapa bakat ku deukeut. Tuh, Bapa di surga tuh, bakat ku deukeut. Saur bedanda teh, urang Hindu ge deukeut ka ade. Nyebutna ge Om. Om Swastiastu tuh. Om. Cing ari ente kiai isna deukeut teh aya urang Islam jeung pangeranana. Cek kiai ente. Boro-boro deukeut urang masa kali aya perlu ge kudu gogorowokan dina sapikeun. Deketing kiai ti mana gitu. Gitu ya. Kemudian pasta'dana fa'adina lahu Umaru, lalu Al-Hur bin Qais meminta izin kepada Umar dan Umar memberi izin. Mari Umar teu apal itunya saha eta jelema teh. Kenapa memberi izin? Karena melihat kedudukan Hur bin Qais. Falamma dakhala qala. Ketika orang itu masuk, orang itu berkata, jadi pamannya Al-Hur bin Qais. Hi ya banal Khattab. Wahai anaknya Al-Khattab. Ini kata-kata yang tidak sopan. Rasa bahasa. Kami rasa bahasa kalau ya Amirul Mukminin atau ya Umar bin Khattab atau ya banal Khattab itu panggilan dengan kata seru yang sopan. Ya, kalau hi mulai oi. Nah, di orang begitu kan beda gitunya. Mana oi? Nah, itu teh dianggap sesama, minimal sesama. Hi ya benar Khattab. Hei, anak Al-Khattab. Fa wallahi ma tu'tina jazala wala tahkuma fina bil adal. Kamu tidak berlaku adil dalam pembagian pemberian dan kamu pun tidak berlaku adil dalam penetapan hukum. Pagodiba Umaru, marah Umar digitukan dan terumasa. Padahal Umar itu ketika memberi bagian selalu adil. Sampai nanti di zaman Nabi ada sahabat, saya lupa lagi namanya, Abdullah bin Al-Hakam, sahabat Nabi. Dia meminta kepada Nabi, diberi oleh Nabi itu. Enjingna datang namprak deui ka Nabi, dikasih oleh Nabi. Yang ketiga kali namprak deui, dikasih oleh Nabi. Teu amek Nabi mah, masihan deui. Pan urang sok bari kukulutus kan. Emangna aing teh ATM tuh bari kukulutus.
sampai apa yang ada di sisi Nabi itu habis. Kata Nabi, kalau aku memiliki sesuatu tidak akan aku sembunyikan, tapi yang ada padaku sudah habis. Sampai Nabi menyatakan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Itu maksudnya mak itu ya. Bukan dia mun urang dibere ku batur kudu kieu tanya anak teh. Karena tangan di atas lebih baik kan, bukan begitu. Nah, setelah itu si sahabat itu ya mengatakan, demi Allah sampai kapanpun aku tidak akan minta kepada orang. Tapi ente keul eta sahabat teh. Untuk ieu wah tuh moal mere mah moal mere we lah, begitu. Jadi dia betul-betul terbuka hatinya dengan nasihat dari Nabi itu. Yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Sampai nanti di zaman Umar, orang ini masih hidup. Ketika mendapatkan ghanimah, 1/5-nya 20% kan untuk pemerintah, tapi bukan untuk dimakan oleh pribadi Umar misalkan, tapi oleh Umar dibagi-bagikan kepada sahabat-sahabat yang memang layak untuk diberi. Dipanggil satu persatu, si A, si B, si C, terima. Termasuk sahabat itu dipanggil oleh Umar, ini hakmu. Karena tos kedal ucap, aku tidak akan minta kepada siapapun sampai aku meninggal dunia. Orang itu menolak. Umar khutbah di hadapan orang-orang. Ketahuilah oleh kalian, aku sudah memberikan hak kepada orang ini, tetapi dia menolak untuk menerimanya. Ini jadi fitnah gitu. Oh, itu dibagi sih, itu bukan tidak dibagi, nolak. Jadi ketegasan, keadilan Umar itu begitu populer. Adil pisan Umar. Tegas, tidak berani orang main-main hukum. Di zaman Umar, zaman Nabi mereka tidak berani. Abu Bakar, Umar, mereka tidak berani bermain-main dengan urusan hukum. Termasuk di zaman Ali. Jadi Ali teh pulang tipang perangan ya. Nyiuhan heula dihanapeun hiji tangkal, baju beusina teh gantungkeun. Beres nyiuhan itu pulang Ali itu hilap baju besi teh ngagantungkeun. Lupa. Yang itu silap besok tak emot cenah. Sudah pulang ke rumah, alah baju besi ketinggalan. Kembali ke tempat itu tos teu aya. Dicari-cari ternyata ada di tangan seorang Yahudi. Ginian baju nu urang teh aya di Yahudi. Sampai Ali mengadu ke pengadilan. Dipanggil saja, Ali dipanggil, si Yahudi dipanggil. Ali pihak pertama itu ya, yang istilahnya menuduh. Yahudi pihak kedua yang tertuduh. Nah, nanti dalam undang-undang Islam, orang yang menuduh mesti memberikan bukti. Orang yang dituduh, dia hanya sebatas bersumpah. Lalu Ali diminta ku hakim teh, mana buktinya? Siapa saksinya bahwa baju besi ini milikmu? Aya saha Al Hasan. Ku hakim teh, teu bisa Hasan mah anak maneh gitu. Teu bisa jadi saksi. Hasan tuh anakmu. Tidak bisa. Ali teh khalifah harita. Presiden gitu. Tidak bisa anakmu jadi saksi. Ulama Kaisang tidak bisa jadi saksi. Kan sini ada yang jauh kamu. Tuh ya. Akhirnya Ali tidak bisa memberikan saksi. Yahudi itunya bersumpah dari manusia ya. Demi Allah saya. Walaupun panimu gitu ya. Akhirnya pengadilan memutuskan bahwa baju besi itu milik Yahudi. Karena Ali sebagai penuntut tidak bisa mendatangkan saksi yang istilahnya sesuai dengan undang-undang. Ketok palu beres, udah. Ali tidak mengintervensi.
zaman harita mah gitu. Padahal jabatan beliau sebagai khalifah. Jadi di zaman Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, orang tidak berani main-main dengan urusan hukum. Kenapa? Karena hakimnya betul-betul adil. Ayat begitu ayat masih ada. Salah satunya ya almarhum siapa Artijo Al-Qotsar. Pokoknya kalau koruptor, eta hakimna wah entah siapa, entah so. Kalau Artijo Al-Qotsar mamat diteteh gitu, betul ya. Jadi ada yang jujur, ada. Jangan berkecil hati gitu ya, masih ada. Walaupun 1001. Pagodiba Umaru hatta hamma an yuqi'at bihi. Umar itu marah, disebut teu adil ngabagi teh, teu adil netepkeun hukum teh. Hatta hamma an yuqi'at bihi, sampai Umar itu ingin memukul orang itu. Faqala lahu Al-Hur. Lalu Al-Hur bin Qais, ya, penasehat Umar di tim itu ya, berkata, "Ya Amirul Mukminin." Beda kan bahasa nanti. Tadi mah, "Hei Ibnul Khattab," itu. Oi, bahasa orang. Tadi mah, "Ya Amirul Mukminin." Wahai Amirul Mukminin. Innallaha ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Khudil afwa." Jadilah orang yang pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan suruhlah orang-orang untuk berbuat kebaikan yang menurut adat itu baik. Tapi kade ya, menurut adat itu baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Maksudnya jangan melayani orang-orang yang jahil. Sampai muncul nanti ungkapan-ungkapan dari para bujangga gitu ya. Kalau istilah Imam Ahmad atau Imam Syafi'i, harimau itu tidak pernah melayani gonggongan anjing gitu. Anjing begitu lah istilahnya gitu. Tong dilayani. Wa inna hadza minal jahilin, dan orang ini tergolong kepada orang-orang yang jahil. Wallahi ma jawazaha Umaru hina talaha wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala. Demi Allah, Umar tidak melakukan niat untuk memukul orang itu. Wa kana waqafan inda kitabillah, dan Umar berhenti sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Di antara kelebihannya urang Arab mah kitu. Qur'an mah di dalilan mah leah hate. Ari urang gitu kan gelut di dalilan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Siapa pilu? Sieuna dilayak heula anu ngadangu di urang mah kitu ya. Kalau sahabat-sahabat Nabi, bahkan beberapa kali saya mengalami itu, urang Arab mah deui ka ayeuna diuniakeun madali. Usah-us saja dulu cerita gitu ya. Sholat jamaah qashar. Beres sholat Jumat, kemudian ditarik asar teh gitu ya. Ditanya ku si Arab, sholat naon ya? Kata Ustaz, nahnu musaffirin sholaina jam'an wa qasran. Kami orang yang sedang safar dan kami melakukan salat dengan jamak dan qashar, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Kuis, halus deh, kurang Arab. Di urang mah di dalilan sakumaha jelas lagi gitu. Hesek di urang mah. Nah, ternyata ada metodologi dakwah. Metodologi dakwahnya bagaimana? Diraih dulu hatinya. Upami hate na tos kengeng dituntun ka neraka ge, insyaallah bakal nuturkeun. Di urang mun tos resep ka hiji jalmi, tidak pernah lagi menimbang apa yang dia katakan. Apalagi di komunitas tertentu yang ada pemikiran perilaku ajengan salah. Nah itu ya, itu yang hadis ke berapa tadi?
Wa an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, innaha satakunu ba'di asratun wa umurun tunkirunaha. Kata Nabi, setelah aku nanti meninggal dunia, kalian akan melihat asarotun teh penguasa-penguasa egois yang seringkali memanfaatkan uang negara demi kepentingan mereka. Padahal dari rakyat untuk rakyat kan gitu kadang mah. Nah, iya mah dihak lagi. Qalu ya Rasulullah, apa ta'muruna? Wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami apabila kami mengalami hidup pada masa itu? Qala, Nabi bersabda, tu'addunal haqqa alladzi 'alaikum, tunaikanlah kewajiban kalian. Wa tas'aluna Allah alladzi lakum, dan mintalah kepada Allah hak kalian. Jadi sakumaha dolimna gitunya, ditakdirkan kita hidup di suatu keadaan pamarentah teh dolim gitu. Pilih kasih kaum umat Islam teh. Ya kan karaos ayeuna. Natal dan tahun baru tidak ada kewajiban booster. Nonton event Mandalika tidak ada kewajiban booster. Tapi pada saat mudik boleh mudik asal sudah booster. Tuh nya. Jeung eta wapres teh kerasa we ngomongkeun gitu. Satu kurang protes atunya. Nah, Pak Wapres ya. Nah, kamari waktu Nataru teh aya wajib booster. Ieu mah 500 gram nasi itu sama dengan 2 buah pisang. Cau mana monyet tuh. Cing atuh gitu. Cau sasikat ge anu candahar. Ini enteng gitu nya. Oh, enggak Bapak Wapres mah dijamin. Anggota DPR mah dijamin pemikiran minyak kelapa. Kenapa? Karena mereka ada badan anggaran, badan rumah tangga, itu fasilitas mereka sudah dijamin. Kurang mulia. Walaupun alhamdulillah gitunya, orang beli kaina tuang teh sadina 3 kali kan ya. Jadi tidak boleh begini. Geus aing mah moal bayar pajak pemerintah kieu mah. Tidak boleh, bayar kewajiban orang. Jadi kata Nabi, bagaimana kalau nanti kamu akan mengalami hidup pada masa suatu pemerintahan yang dolim. Lalu apa yang engkau perintahkan untuk kami pada saat itu? Pernah dikudeta? Kata Nabi, tunaikan kewajiban kalian. Jangan seperti kasus Talang Sari, Pak, Bantar Ucen, Haur Koneng. Ternyata memang ya kemarin waktu ke daerah Ustaz Maman memasuki ya kan dekat dengan Bantar Ucen itu. Ternyata memang ada beberapa orang yang tidak mau membayar pajak. Ya kadang-kadang kita juga berpikiran begitu ya. Nah, itu tanah-tanah orang, imah-imah orang, tiap tahun kudu bayar PBB grasok. Tanah nu orang, ya. Rumah dibangun dengan uang kita. Nah, kudu bayar PBB urang ya. Nah, selintas mah nyanya mah terus tong dibayar. Jangan sampai terjadi pembantaian di Talang Sari. Di apa di kalau Talang Sari mah Lampung ya, bukan Talang Sari. Di apa Bantar Ucen itu kasusnya tidak mau bayar pajak. Kadang-kadang gitu kalau ayah kebun batur ada petik kok mah kasusnya gitu. Nah eta mah memang nyasa orang gitu. Memang eta mah kuat dikadek mah. Jaminan kuat dikadek. Nah lemahna kunaon ku haur koneng. Lemahna teh gitu ya. Ku haur koneng keur ngariuk dan teu digebuk teh. Di baledog gitu. Pokoknya asal dorodor gitu. Bantai. Jadi mun kakbon batur teh petik we alasan naon? Wadah sagala nu aya di alam ieu mah kagungan Allah sadere gitu. Pola pikiran teh. Dan nya itu salanggung masuk. Apa yang bukan punya Allah? Tanah milik Allah, titipan ka urang mah.
Tapi kapapelakan oge pan nu Allah nu ngajadikeun urang ngan syukur nancapkeun selintas lalu pikiran itu seperti benar. Jadi kawan batur ranyah we sugan punten teu sadayana oge kagungan Allah gitu. Nah, jadi tunaikan kewajiban kalian dan mintalah hak kalian kepada Allah. Nah, engke kieu nya. Nah, orang-orang salafi mah ngaharamkeun demo. Nah, ieu hadisna teh. Sabar we, sabar. Sekedar hiji deui nya. Dari Abu Yahya Usaid bin Khudair, seseorang dari kalangan Ansar berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tasta'milni kama sta'malta fulanan wa fulanan faqala." Kenapa engkau tidak mengangkatku menjadi amil sebagaimana engkau mengangkat si fulan dan si fulan sebagai amil? Maka Nabi bersabda, "Innakum satalqawna ba'di asaratan." Setelah aku meninggal, kalian akan mengalami hidup pada masa pemerintahan dolim. Fasbiru, bersabarlah. Hatta talqawni alal khawdi, sampai kalian nanti berjumpa denganku di akhirat di sebuah telaga. Teh di antarana nu ieu teh dianggap dalil ku salafi. Matak salafi mah ngaharamkeun demo. Komo anu hiji banjere-banjere gitu. Lebih kasebut halal darahnya nu demo teh. Poe di dalilan gitu mah tuh polisi teh geuna. Nah, sampai menyebutnya bugot. Padahal bugot mah separatis mah. Orang yang ingin merdeka, ingin menggulingkan pemerintah yang sah, eta bugot. Tapi kalau demo itu undang-undang sudah menjamin, undang-undang di kita, dan secara Islam pun itu termasuk kepada amar ma'ruf nahi munkar, saling menasehati. Cuma caranya seperti itu. Dari orang kudu ke istana dan mau dibuka kantor aja. Tapi bagaimana cara menyampaikan aspirasi? Kudu ku cara kitu. Sok sanaos teu panuju tapi ari jempe wae mah dianggap panuju. Nah itu jadi mensikapi keadaan seperti sekarang ini kumaha orang teh. Apakah seperti orang yang ada di Haur Koneng itu, mentong bayar pajak? Tetap baik, kewajiban kita tunaikan. Lalu hak kita bagaimana? Mintalah kepada Allah. Tapi tetap jangan berhenti amar ma'ruf nahi munkar kepada siapapun sesuai dengan kadar kemampuan. Sementara sakit itu dicirian ya. 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 Sabar. Ini kan depan sudah jujur. Sabar sebenarnya hadis itu. Satu lagi tinggal 30. Oh iya. Kan depan tinggal. Dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada saat terjadi suatu pertempuran ya, kata Nabi, intadir hatta idza malati syamsu. Nabi itu apabila berperang, Nabi mah suka menunggu sampai setelah duhur, diiskeun gitu. Hatta idza qamat idza malati syamsu, ketika matahari sudah mulai miring ke barat, qoma Nabi berdiri bihim faqala, lalu Nabi orasi ayeuna mah gitu ya, membangkitkan semangat. Ya ayuhan nas, wahai orang-orang, la tatamannu liqa'al adu. Janganlah kalian berharap bertemu dengan musuh. Jadi perang tidak Nabi alim. Nah, berperang seri paehan gitu. Makanya dalam Islam perang itu hanya 3 sebab. Pertama, membela diri. Yang kedua, menolong orang yang teraniaya atau negara yang teraniaya. Yang ketiga, ketika jalan dakwah dihalangi gitu perang. Yang kieu tiap-tiap tepung jeung orang kafir paehan gitu. Walaupun nanti jadi orang-orang kafir itu yang sekarang ya, para orientalis sampai termasuk pendeta Saifuddin itu hanya membaca ayat itu saja, tidak melihat secara kronologis. Ini ayat ini teror, paehan. Nabi gimana begitu? Tepung juga Abu Sufyan, yang kafir. Sebelum dia masuk Islam tahun 8 kan, cek kadek. Bahkan nanti ada aturan sampai sekarang ya, utusan itu tidak boleh dibunuh. Istilahnya membunuh utusan itu dosa besar.
Nah, sampai terjadi perang Tabuk itu Nabi melawan pasukan Bizantium. Kenapa? Karena utusan Nabi itu dipenggal kepalanya. Dan ini satu pelanggaran yang sangat luar biasa. Islam mengatur begitu. Nah, jadi bunuhlah mereka, penggalah leher mereka dimanapun kamu berjumpa dengan mereka. Lihat sababun nuzulnya. Jadi untuk setiap tepung yang kafir payah. Bahkan ketika terjadi penaklukan kota Mekah, 2000 orang-orang kafir Mekah oleh Nabi semua dimaafkan. Terus kan ya bener baheula ngahina Islam, memboikot Islam, menganiaya kaum muslimin, bantai semua. Jangan kalian berangan-angan berjumpa dengan musuh. Ayo ya orang perang ulah itu. Kemudian was'alullah al-afiyat, dan mintalah kepada Allah al-afiyat. Al-afiyat sehat yang mudah dibawa untuk taat, gitulah gambaran umum nama. Jadi afiat itu kesehatan yang mudah dibawa untuk taat. Karena ada orang yang sehat tetapi susah untuk taat. Jangan karena sibuk mah kuat lempang, karena masih bahasa lempang gitu ya. Ya buat. Fa'idza laqitumuhum fasbiru, tetapi apabila kalian berjumpa sudah berhadapan dengan musuh, fasbiru maka bersabarlah. Ai sabar teh naon mun itu ngadek takis lain cicing. Itu ya. Jadi bukan sabar Kristen bila ditempeleng pipi kanan berikan juga pipi kiri, bukan. Mun dicatat takis teh sabar. Wa'lamu annal jannata tahta dilali suyuk, dan ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah bayang-bayang pedang. Maksudnya kalau orang berperang demi membela agama Allah, surga dijamin surga, tidak ada yang bisa menghalangi mujahid fisabilillah untuk masuk surga kecuali hutang. Ada hutang. Jadi yang mati syahid di jalan Allah yakin di surgaeun, tapi upami gaduh kapiat anu can dibayar dugi ka maut akan menjadi penghalang. Kurang mah hutang gede, surga can tuh. Ade gitu hutang. Kemudian lalu Nabi bersabda, Allahumma munzilal kitab, ya Allah yang telah menurunkan Al-Quran, wa mujriyas saham, ya Allah yang bisa menjalankan awan. Sampai sinar bisa meremot awan di rupina. Nabi kaki itu. Wahazimal ahzab, wahai Allah yang suka menghancurkan musuh. Ihzimhum wansurna alaihim, hancurkanlah mereka dan tolonglah kami agar bisa mengalahkan mereka. Tetapi Nabi itu kan memberikan gambaran keyakinan bahwa kemenangan itu tidak ditentukan oleh kekuatan jumlah pasukan yang banyak. Karena buktinya nalika perang Hunain Nabi pasukan 12.000. Kaum separatis kan cuma 1.000 orang. Kalah pasukan Nabi itu ronde pertama. Karena mereka terlalu berbangga dengan jumlah yang banyak. Oleh Nabi diingatkan bahwa kemenangan itu bukan karena jumlah yang banyak, tetapi karena Allah yang telah menetapkan kemenangan itu. Sampai nanti dalam ayat wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Tidak jarang jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah. Seperti pada saat terjadi perang Badar, 313 muslim bisa mengalahkan 1.000 pasukan kafir. Di nameng balik itu 8 orang ngelekeun 11 orang. Nah, yang nameng balik itu. Semua sesuai dengan catatan takdir. Sementara itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.